Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama saya, Joseph Wijaya di channel Investor Saham BEI. Hari ini Kamis tanggal 19 Juni 2025. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang akan IPO. Saham ini dimiliki oleh Bapak Prayogo Pangestu. Mungkin Sobat Investor sudah tidak asing dengan gambarnya ya. Untuk saham yang akan di-IPO adalah saham CDIA. Mari kita masuki pembahasannya. IPO CDIA Chandra Daya Investasi. Jadi kita lihat sejarah singkatnya CDIA dahulu ya. CDIA merupakan anak usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPA. Dan CDIA ini kolaborasi antara perusahaan Bapak Prayogo dengan perusahaan dari Thailand, di mana 70% dimiliki oleh TPIA sebagai pengendali dan 30% dimiliki oleh Phoenix Power BV. Jadi ini adalah perusahaan BUMN Thailand di bidang listrik. Sedangkan kita bahas juga berikutnya adalah bidang usaha dari CDIA. CDIA bergerak di sektor holding infrastruktur di sektor energi, air, kepelabuhan dan penyimpanan, serta logistik. Jadi sektor industrinya infrastruktur, sektor energi, air, pelabuhan, dan penyimpanan serta logistik ya Sobat Investor. Sedangkan kalau bisnisnya sendiri adalah pengelolaan pelabuhan, transportasi kapal laut, penjualan BBM, sewa terminal tangki, pembangkit listrik, hingga logistik dan pergudangan. Jadi memang CDIA ini mensupport dari induk usahanya dari TPIA, Chandra Asia Pasifik ya Sobat Investor ya. Jadi kan karena anak usaha dia memang bidang usahanya mensupport dari induknya. Terus kita lihat info umum TPI IPO dari CDIA. Kita lihat info umum IPO. Terus kita lihat info umum IPO CDIA. Penawaran perdananya itu lembar sahamnya sebanyak 12,48 miliar lembar saham di harga 170 sampai 190 rupiah per lembar. Jadi kalau secara lembar saham yang ditawarkan ini sangat-sangat besar sekali ya Sobat Investor ya. Dan di harganya di harga 170 sampai 190 rupiah atau setara 10% dari saham beredar ya. Jadi 12,48 miliar ini setara 10% dari total saham yang beredar dari CDIA. Dan untuk penjamin emisi dari ini CDIA adalah BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Henan Putih Rai Sekuritas, OCBC Sekuritas Indonesia, dan Trimegah Sekuritas Indonesia. Berapa sih dana yang diincar oleh CDIA? CDIA mengincar dana 2,37 triliun ya Sobat Investor. Dan untuk proses penawaran perdananya akan bergulir di akhir Juni ini. Jadi ini sudah Sobat Investor bisa mulai melakukan penawaran perdana. Dan penjatahannya baru akan dilaksanakan tanggal 4 Juli Sobat Investor. Kita masuk dari penggunaan dana dari IPO CDIA. Seperti di laporan prospektus CDIA, penggunaan dana akan digunakan untuk ekspansi perusahaan dengan rincian 871 miliar disetorkan ke anak usaha Chandra Shipping International dan PT Marina Indah Maritim. Jadi ini anak usahanya dari CDIA ya Sobat Investor. Jadi dananya 871 miliar ini disetorkan langsung ke anak usahanya. Terus ada lagi dana 1,5 triliun. Jadi kan yang diincar kan dananya 2,3 triliun ya Sobat Investor. Jadi 1,5-nya ini disetorkan ke anak usahanya Chandra Samudra Port. Ini digunakan untuk membuat tangki penyimpanan dan pipa saluran, ethylene dan penunjang lainnya. Kalau yang 871 miliar tadi itu digunakan untuk membeli armada kapal baru ya Sobat Investor. Kita masuk di valuasi CDIA. Ini datanya saya ambil dari data laporan keuangan tahun 2024 ya Sobat Investor, bahwa
Di data tersebut kalau kita lihat PE dari CDA itu di 42 sampai 48 kali. Ini data di tahun 2024 ya sobat investor. Dan PBV-nya di 1,75 sampai 1,96 kali. Kalau secara PE tinggi sekali ya sobat investor ya. Kalau nilainya dilihat dari PBV di bawah 2 masih termasuk wajar lah bisa dilihat seperti itu sobat investor. Dan kita lihat laporan keuangan dari CDA, ini datanya dari laporan keuangan 2024 ya sobat investor. Kalau pendapatan CDA ini naik 34% menjadi 102 juta dolar US dan laba bersihnya naik 168% menjadi 30,63 juta dolar US ya sobat investor. Nah, untuk potensi dari saham CDA ini seperti apa sobat investor? Terus potensi dari saham CDA ini bagaimana sih Pak? Kalau kita melihat dari riwayat-riwayat IPO perusahaan Bapak Prayogo Pangestu, memang beberapa kali perusahaannya yang di IPO itu bisa harganya naik secara signifikan ya, meskipun dengan valuasi yang cukup premium. Tapi kembali lagi bagi sobat investor yang jikalau mau ikut IPO ini, harap menggunakan manajemen keuangan yang baik, jangan all in ya kalau pendapat saya. Jadi mungkin bisa, kalau menurut pendapat saya sekitar 10% bolehlah untuk kalau mau ikut IPO. Jadi misal kalau IPO-nya tidak berjalan dengan lancar, kemungkinan dana yang nyangkut hanya 10% dari total portofolio sobat investor. Demikian pembahasan kita kali ini. Bagi sobat investor yang ada pertanyaan, bisa tulis di kolom di bawah di komentar. Ataupun ada request-request saham juga boleh sobat investor. Jika pembahasan ini dirasa berguna, bisa bantu tekan tombol like dan subscribe. Dan mungkin bisa di-share juga ke sahabat atau teman-teman sobat investor. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya ya sobat investor. Terima kasih dan salam cuan.